Titrasi asidi alkalimetri. Kelompok 5 Shift B yang beranggotakan Elvan Haryadi, Diana Andriani, Ratika Putri, dan Anastasia Aulia. Dasar teori. Titrasi asidimetri adalah titrasi yang menggunakan asam kuat sebagai titrannya dan sebagai analitnya adalah basa atau senyawa yang bersifat basa. Sedangkan alkalimetri pada prinsipnya ialah titrasi yang menggunakan basa kuat sebagai titrannya dan sebagai analitnya ialah asam kuat atau senyawa yang bersifat asam. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan titran dan titer. Titer merupakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret, sedangkan titran merupakan larutan yang ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Reaksi yang terjadi pada titrasi asam basa adalah berdasarkan reaksi penetralan, sehingga titrasi asam basa disebut juga dengan titrasi netralisasi. Pada prinsipnya, reaksi yang terjadi antara ion hidrogen dari larutan asam dengan ion hidroksida dari larutan basa dan membentuk air yang bersifat netral. Cara kerja. Alat yang kita butuhkan dalam proses titrasi asidi alkalimetri kali ini antara lain ada buret, Erlenmeyer, statip, dan klem. Sementara bahan yang kita perlukan antara lain ada larutan standar NaOH 0,1 N sebagai titran, kemudian ada larutan uji yaitu asam salisilat dan asetosal sebagai titratnya, dan indikator yaitu indikator PP. Untuk cara kerjanya, pertama masukkan NaOH ke dalam buret hingga mencapai tanda batas. Kemudian larutan uji tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2-3 tetes indikator PP. Kemudian larutan uji yang ada di dalam Erlenmeyer tersebut kita titrasi dengan NaOH yang dalam buret tadi hingga berubah warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Lakukan titrasi tersebut minimal sebanyak 3 kali agar didapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian lakukan perhitungan kadar dari asam salisilat dan asetosal. Pembahasan. Metode titrasi asidi digunakan untuk mengetahui kebasaan suatu zat menggunakan larutan standar asam. Sebaliknya, pada alkalimetri digunakan untuk menentukan keasaman suatu zat menggunakan larutan standar basa. Titrasi dilakukan 3 kali untuk meningkatkan keakuratan hasilnya. Hasil yang bagus akan memiliki nilai yang seragam, sedangkan yang dilakukan dengan kurang teliti dan banyak kesalahan, hasilnya akan jauh berbeda. Standarisasi atau pembakuan dilakukan pada natrium hidroksida yang masih dalam bentuk larutan standar sekunder. Natrium hidroksida dititrasi dengan larutan standar primer asam oksalat. Natrium hidroksida dibakukan karena masih termasuk larutan standar sekunder dan sifatnya tidak stabil dalam penyimpanan, higroskopis, dan tidak dapat diperoleh dalam keadaan murni. Indikator yang digunakan pada praktikum ini seperti indikator PP atau indikator phenolphthalein digunakan pada titrasi alkalimetri karena sesuai dengan trayek pH-nya yang basa dari rentang 8,3 sampai dengan 10. Selain PP, dapat juga digunakan indikator seperti indikator metil merah. Ini digunakan untuk titrasi asidimetri karena trayek pH-nya yang ada pada angka sekitar 4,2 sampai dengan 6,2. Penambahan indikator dilakukan sesedikit mungkin, yaitu sekitar 2-3 tetes, karena apabila penambahannya berlebih, itu dapat bereaksi dengan zat lain dan akan mengganggu hasil dari titrasi tersebut. Pada praktikum ini dilakukan penetapan kadar asetosal dan juga penetapan kadar asam salisilat. Metodenya dilakukan dengan titrasi alkalimetri. Pada penetapan kadar asam salisilat digunakan pelarut etanol, dikarenakan sifatnya asam salisilat yang larut dalam etanol dan sukar larut pada air. Tujuannya ini agar terjadi reaksi dengan sempurna. Pada penetapan kadar asetosal, dilakukan pemanasan pada asetosal terlebih dahulu sampai asetosal terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat yang ternetralisasi. Prinsip dari penetapan kadar ini yaitu dari reaksi netralisasi antara asetosal dengan natrium hidroksida. Kesimpulan.
Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, titrasi asidi alkalimetri merupakan metode analisa kuantitatif dalam menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat dalam larutan. Yang kedua, prinsip dari asidi alkalimetri yaitu penentuan suatu kadar atau konsentrasi zat menggunakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Yang ketiga, alasan dilakukan 3 kali replikasi dalam percobaan karena dalam menentukan titik akhir itu melihat visualnya, sehingga dengan dilakukannya 3 kali replikasi akan adanya pembanding dan akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang keempat, pemberian indikator yang tepat yaitu pada saat titik ekivalen tercapai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.